Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya silakan. Oke, saya geser ke sana deh. Silakan, Akhwat, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novela Rahmadia dari Institut Tazkiyah Sentul Bogor. Izin bertanya Ustadz, jika hidup kita di dunia hanya sebentar dan tujuan kita yang terakhir adalah akhirat, bagaimana kita harus seimbangkan dunia dan akhirat? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menyeimbangkan keduanya? Sementara iman kita selalu naik turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Hilmi Firdaus. Ya, betul ya. Boleh. Kalau masih hidup imannya naik turun ya. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Naik kalau kita taat naik itu. Adik-adik semua kalau sedang ngaji gini naik semua imannya. Masya Allah. Entar pulang ke kosan ya, gitu deh, gitu ya. Ya. Gimana cara menyeimbangkannya? Betul sekali. Mbak siapa namanya? Mbak Novel. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan? Nah, inilah pentingnya kita kumpul sama teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh jadi reminder buat kita. Kita ini ya, iman kita kan naik turun ya. Kadang kalau lagi naik sih alhamdulillah. Kadang kalau pas turun ya, apalagi mahasiswa sekarang. Godaannya dahsyat sekali, banyak sekali. Nah, kita perlu reminder. Makanya saya menganjurkan pada antum-antum semuanya, ya ikutlah komunitas yang baik-baik. Kalau di Tazkiyah itu banyak. Ya, karena saya ngisi di sana juga insya Allah ya. Dan saya kenal dengan begitu banyak senior-senior antum menjadi imam di sana itu, mereka kumpul tiap hari sama orang-orang baik. Kenapa sih demikian? Karena kalau kita sendirian nih, kita sama setan kalah terus. Ya. Kita head to head sama setan itu kita kalah. Kita ini bukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh kalau papasan sama setan, setan minggir. Takut sama Umar. Kalau kita ketemu setan, pelukan. Nauzubillah. Ya begitu ya. Jadi banyak-banyak jamaah, banyak-banyak teman ya, ikut kajian segala macam, dekat dengan ulama, dekat orang-orang soleh. Itu menjadi reminder buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita nggak lupa apa, eling lah gitu ya. Para sahabat pun demikian. Ketika dekat dengan Rasul, naik iman mereka, mikir akhirat. Ketika kembali sama keluarga, nah turun. Makanya perlu ada penyeimbang. Bukan berarti kita nggak boleh keluar, nggak juga. Ya, karena aktivitas dunia kita itu bisa juga jadi ladang ibadah buat kita. Seimbangkan saja. Ya, seimbangkan saja. Ketika antum sudah mulai agak berat sedikit ke dunia, nah ada yang mengingatkan. Bro, kok ente udah lama sih nggak ngaji. Sis, kenapa nih kalau mau banget pada seringan ke mall dan sebagainya, itu ada yang mengingatkan. Itu penting punya teman. Ya, kalau lagi jamaah gini kan Anda nggak berani macam-macam ya. Ada nggak yang berani di sini buka HP, ngeliat gambar-gambar aneh lagi jamaah? Nggak ada yang berani. Coba kalau di kamar sendirian, nggak tahu apa yang dilihat. Ya, itulah penting kita berjamaah. Ikut komunitas, saya senang tuh ada One Day One Juz, gitu ya. Ada yang ikut di sini ya, One Day One Juz. Dipaksa ngaji 1 juz. Ya, bukan karena Allah, nggak apa-apa dulu. Dipaksa dulu, minimal Anda malu dulu sama manusia. Lama-lama malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya apalagi sedekah berantai, ada tahajud call, ada ya? Ikut ya tahajud reminder di setiap subuh gitu, dia jam 3 kering gitu ya. Dia WA, dia telepon. Itu Masya Allah bagus. Ya, untuk menjaga ruhiyah kita. Kita ini kan naik turun ya. Harus ada yang mengingatkan. Itulah guna teman yang soleh. Insya Allah berteman dengan orang soleh kita seperti berteman dengan penjual minyak wangi, kebagian kita wanginya. Tapi kita sebaliknya berteman dengan orang yang salah itu seperti berteman dengan pandai besi, tukang las. Kita kebagian cipratan apinya atau bau sangitnya. Demikian Mas Sofyan. Baik, Masya Allah, itulah yang diingatkan dulu wali-wali kita bahwa wong kang soleh kumpulono. Kita berkumpul dengan orang soleh sehingga iman kita selalu terjaga. Sehingga tadi apa yang ditanyakan insya Allah terjawab. Sehingga seimbang antara dunia dan juga akhirat. Nanti di segmen berikutnya saya masih akan undang para jamaah yang di sini untuk bertanya langsung dengan guru-guru kita. Sesaat lagi kita lanjutkan sahur lagi. Jadi kalau adik-adik yang sudah Qur'annya kuat, akidahnya kuat, fikihnya kuat, ekonomi syariahnya kuat, S1 selesai, lalu kemudian nanti dapat beasiswa S2 dari McGill Kanada, dari Cambridge, dari ANU. ANU itu apa Ustadz? Australian National University. Silakanlah terbang sejauh mata memandang. Tapi akan pulang ke negeri ini membangun Indonesia tetap menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.